Pemirsa, Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengga ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan Kapolri disampaikan usai membuka rapat kerja teknis Kamis pagi. Kapolri mengingatkan agar jajarannya merespon cepat laporan masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Kapolri juga akan memaksimalkan pemberantasan preman berkedok ormas dan debt kolektor yang kerap mengganggu masyarakat dan iklim dunia usaha. Terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain. Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, pemirsa, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Ia berdalih itu bukan kewenangannya dan mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya,
tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Dan selain Roy Suryo, pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Dan pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Ke-5 orang tersebut dianggap telah menghina Jokowi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelima orang tersebut dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuan terjadi antara ormas dengan petugas di Bekasi, Jawa Barat. Kericuan tersebut terjadi petugas amankan ormas yang menghalau alat berat. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa.
Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kolta Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di area Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara buntut aksi premanisme yang meresahkan, petugas membongkar posko ormas. Kamu mengataskan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya terus, yuk. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan Purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.